Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai clean room untuk produksi steril. Berikut nama anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Aulia MPM66, Safira MPM67, Shannon MPM71, Levina MPM72, Alfia MPM73, Silmi MPM74, Nuraini Fitria MPM75, dan Nasmi MPM99. Berikut adalah pengertian clean room. Clean room merupakan ruangan yang dirancang sebagai tempat penelitian ilmiah dengan menggunakan teknologi tertentu untuk dapat mengontrol konsentrasi kontaminan udara seperti debu, uap kimia, partikel aerosol, dan mikroba. Sehingga clean room memiliki tingkat kontaminasi yang terkontrol yang ditemukan dari jumlah partikel per meter kubik. Untuk memperkecil resiko pencemaran kontaminan tersebut, maka dilakukan yang pertama, pelatihan dari setiap personel mengenai sterilisasi. Yang kedua, melakukan produksi dan pengujian pada produk di area yang steril dan bersih. Yang ketiga, untuk setiap personal, alat, dan bahan yang masuk harus melalui ruang penyangga udara terlebih dahulu, agar semua kontaminan dapat diminimalisir. Yang keempat, selalu menjaga area tetap bersih dan sesuai dengan standar kebersihan yang dipasok udara melalui filter. Yang kelima, persiapan komponen, pembuatan produk, dan pengisian harus dilakukan di ruang yang terpisah. Di sini ada kategori pembuatan produk steril. Yang pertama itu produk yang diproses secara aseptis pada sebagian atau semua tahap pada area yang bersih. Area digolongkan berdasarkan karakteristik lingkungannya dikarenakan setiap kegiatan pembuatan ini membutuhkan tingkat kebersihan ruangan yang sesuai dalam keadaan operasional untuk meminimalkan risiko pencemaran oleh partikulat dan mikroba pada produk atau bahan yang ditangani. Untuk operasional itu kondisi yang dimana fasilitas dalam keadaan berjalan sesuai modul pengoperasian dan adanya personel yang bekerja. Yang kedua itu untuk non-operasional, di mana kondisi di fasilitas telah terpasang dan beroperasi tetapi tidak ada personel. Selanjutnya ada produk yang dihasilkan dalam wadah akhir harus dilakukan sterilisasi akhir. Kemudian di sini ada pengelompokan kelas pembuatan produk steril. Yang pertama ada kelas A tentang zona untuk kegiatan berisiko tinggi, kemudian kelas B zona untuk kegiatan yang berisiko cukup tinggi, dan kelas C dan D untuk zona bersih yang melakukan proses pembuatan dengan risiko yang lebih rendah. Di sini terdapat tabelnya, yaitu untuk produk yang dilakukan sterilisasi akhir seperti penyiapan larutan, salep, krim, suspensi maupun emulsi steril dapat dilakukan pada ruang kelas C. Pada kelas D juga bila telah dilakukan usaha untuk mengurangi kontaminasi. Kemudian untuk pengisian larutan dalam wadah sediaan atau filling LPV dan SPV di sini bisa dilakukan di kelas A dengan lingkungan kelas C sebagai background-nya. Kemudian untuk produk yang dibuat dengan teknik aseptis seperti penyiapan bahan awal larutan, suspensi, emulsi, salep, dan krim steril dapat dilakukan di ruang kelas A dengan ruang kelas B sebagai latar belakangnya. Bila dilakukan filtrasi steril sebelum ditutup, maka boleh dilakukan di latar belakang ruang kelas C. Lalu untuk penyiapan untuk filling FPV dan SPV bisa dilakukan di kelas A dengan latar belakangnya adalah kelas B. Kemudian di sini ada daerah-daerah untuk kelas bersih. Yang pertama adalah daerah putih atau white area. Contohnya seperti tadi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D untuk produksi sediaan obat steril. Kemudian untuk daerah abu itu adalah kelas E untuk melakukan terhadap sediaan yang telah terdapat di dalam wadah primer sehingga tidak ada kontak langsung antara sediaan dengan lingkungan luar. Kemudian untuk daerah hitam atau black area, sini adalah kelas F yang memiliki resiko kontaminasi yang cukup tinggi karena area ini tidak terkontrol kebersihannya, sehingga biasanya digunakan untuk sebagai area ganti personal saja. Selanjutnya ada pengelompokan kelas bersih berdasarkan jumlah maksimum partikulatnya. Untuk jumlah maksimumnya bisa dilihat di gambar sebelah kiri. Lalu untuk penjelasannya ada kelas A. Kelas A ini untuk ISO 4,8 untuk operasional dan non-operasional.
Untuk kelas B, ini untuk ISO 5 untuk non-operasional dan ISO 7 untuk operasional seperti pengisian. Lalu ada kelas C ini untuk ISO 7 untuk non-operasional dan ISO 8 untuk operasional. Dan kelas D, ISO 8 untuk non-operasional dan operasional tidak ditentukan. Untuk kelas E digunakan untuk proses produk yang non-steril. Next. Berikut ini ada syarat-syarat kelas kebersihan berdasarkan pada CPOB tahun 2012. Angka-angkanya bisa dilihat di tabel yang tertera, ada batas yang disarankan untuk pencemaran mikroba, serta ada jumlah maksimum partikel yang diperbolehkan. Dan setiap kelas itu rentangnya berbeda-beda. Next. Berikut ini adalah contoh desain ruangan untuk kelas bersih. Next. Yang selanjutnya ada gray area. Gray area ini digunakan untuk memproses sediaan yang sudah tertutup rapat. Misalnya untuk kegiatan sterilisasi akhir, proses sterilisasi ketika sediaan obat sudah di capping atau sudah dalam keadaan tertutup rapat. Salah satu pengendalian kontaminasi yang berasal dari personal adalah penggunaan baju kerja yang tidak melepaskan partikel dari kulit maupun rambut personal. Semakin tinggi tingkat kebersihan ruangan, maka semakin tinggi perlindungan produk terhadap kontaminasi dari personal produksi. Dengan demikian, tiap ruangan kelas bersih akan memiliki baju kerja yang berbeda-beda. Di industri farmasi, tiap personal yang masuk ke area produksi obat diharuskan mengenakan pakaian pelindung atau baju kerja, baik di area produksi obat non-steril maupun produksi obat steril. Pakaian rumah dan pakaian kerja reguler tidak boleh digunakan masuk ke dalam ruang produksi, product development, dan ruang evaluasi obat. Next. Berikut merupakan baju steril pada gray area. Yang pertama ada penutup rambut, kacamata pelindung, baju steril, celana steril, dan shoe cover. Untuk produksi sediaan steril, tiap personal yang bekerja di kelas A atau B harus menggunakan pakaian kerja steril, yaitu disterilkan atau disanitasi dengan memadai dan hendaknya disediakan untuk tiap sesi kerja. Dalam proses pembuatan obat steril, sarung tangan harus secara rutin dilakukan disinfeksi selama bekerja. Menggunakan alkohol 70%, biasanya isopropil alkohol. Masker dan sarung tangan hendaklah diganti paling sedikit tiap sesi kerja. Arloji, kosmetik, dan perhiasan hendaklah tidak dipakai di area bersih. Next. Berikut merupakan prosedur penggunaan baju area steril untuk gray area. Yang pertama, masuk ke staging area atau locker room, kemudian pasang penutup rambut dan atau penutup jambang, lalu masukkan aksesoris dan barang lain ke locker, kemudian bersihkan makeup bila ada, lalu pilih baju steril dengan ukuran yang sesuai, dan tinggalkan baju luar dan sepatu, kemudian letakkan di dalam locker. Next. Selanjutnya ada white area. White area ini digunakan untuk penyiapan sediaan obat awal hingga dikemas dalam kemasan primer. Dengan demikian memiliki tingkat kebersihan yang lebih tinggi. Untuk baju steril white area ini sendiri, terdapat baju overall steril, kacamata pelindung, masker, sarung tangan steril, dan shoe cover white area. Boleh di next. Selanjutnya ada prosedur penggunaan baju kerja steril white area. Yang pertama, masuk ke ruangan ganti white area, buka pintu dengan siku Anda. Sebelum memulai, buang pembungkus bila ada pada bench. Lalu disinfeksi sarung tangan dengan cairan desinfektan. Kemudian pilih baju steril dengan ukuran yang sesuai. Dan atur perlengkapan pada bench, usahakan tidak saling bertumbuk. Selanjutnya, desinfeksi sarung tangan dengan cairan desinfektan kembali.
Kemudian, gunakan sarung kepala atau hood steril. Lalu, desinfeksi sarung tangan dengan cairan desinfektan. Gunakan masker dan desinfeksi kembali sarung tangan Anda. Lalu, gunakan baju coverall steril dan desinfeksi kembali sarung tangan. Selanjutnya, gunakan shoe cover steril, lalu langkahkan kaki yang telah memakai shoe cover pada area bersih, lalu gunakan shoe cover satunya pada area yang bersih, desinfeksi kembali sarung tangan, gunakan kacamata pelindung, pastikan kacamata menutupi penutup kepala steril. Lalu, desinfeksi lagi sarung tangan, gunakan sarung tangan steril sesuai prosedur, desinfeksi akhir sarung tangan Anda. Dalam proses penggunaan baju kerja yang telah disebutkan sebelumnya, penggunaan sarung tangan atau gloves merupakan hal yang penting. Hal ini karena tangan kita merupakan bagian yang paling banyak kontak dengan sediaan. Dengan demikian, penting untuk memahami teknik memakai sarung tangan yang benar. Sebagai berikut, yang pertama, cuci tangan dengan air mengalir, ambil sarung tangan dengan ukuran yang sesuai, lalu membuka Yang selanjutnya, perhatikan bahwa terdapat daerah dalam sarung tangan yang dilipat keluar. Tidak boleh kontak dengan bagian luar sarung tangan. Jika sudah menggunakan sarung tangan, tidak boleh kontak dengan bagian dalam sarung tangan. Gunakan sarung tangan hingga overlap pada lengan baju. Lakukan hal yang sama dengan tangan yang lain. Proses menggunakan sarung tangan selesai. Kemudian dalam proses penggunaan baju untuk wet area, penting untuk selalu memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, desinfeksi sarung tangan sebelum menggunakan setiap bagian dari baju kerja. Sebisa mungkin, baju kerja tidak bersentuhan dengan permukaan lantai atau lemari. Sebelum menggunakan sarung tangan akhir, maka tangan sebisa mungkin tidak menyentuh bagian luar dari baju kerja. Ketika sudah menggunakan sepatu khusus wet area, maka alas kaki tidak boleh lagi menyentuh area kotor, melainkan harus melangkah pada lantai bersih untuk wet area. Kemudian ada fasilitas lingkungan dan tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan untuk cuaca yaitu dapat dengan memberikan cat tahan cuaca pada tembok, memasang alat penyerap kelembaban udara secara pendinginan atau secara penyerapan oleh bahan kimia yang higroskopis. Untuk banjir, tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan mendesain letak bangunan dibuat lebih tinggi daripada permukaan air banjir, memasang saluran pembuangan air yang efektif. Untuk rembesan air dapat dilakukan tindakan pencegahan dengan memasang saluran pembuangan air yang efektif, membuat fondasi dan lantai bangunan yang tahan rembesan air sesuai dengan teknik bangunan yang berlaku. Untuk masuk dan bersarang binatang kecil, tikus, burung, serangga, dan hewan lain dapat dengan memasang kawat kasa dan atau tirai plastik. Melaksanakan pest control. Lihat contoh protap pengendalian hama terpadu. Kemudian untuk masuk benda dan pengotor lain, dapat dilakukan dengan memasang saringan udara kasar atau kasa pada jalur masuk ke sistem tata udara. Selanjutnya, berdasarkan British Standard 5295 untuk klasifikasi clean room terdapat di bagian 1 tentang spesifikasi clean room. Berikut adalah tabel jumlah maksimum partikel yang boleh terdapat pada ruangan, di mana setiap kelasnya memiliki rentang sekitar 2 partikel agar rentang setiap kelas lebih spesifik. Untuk beberapa kelas ruangan seperti kelas E dan F memiliki spesifikasi yang sama kecuali pada ruangan 0,3 mikrometer, dikarenakan industri farmasi jarang menggunakan teknologi dengan partikel kecil. Lalu selanjutnya juga terdapat klasifikasi menurut Europe Good Manufacturing Practice yang merupakan klasifikasi paling ketat untuk ruangan bersih saat produksi dan istirahat. Lalu juga menurut ISO 46001
146441 tahun 2015 tentang klasifikasi ruangan dan sarana udara bersih berdasarkan konsentrasi partikel di udara dan hanya mempertimbangkan populasi partikel yang memiliki distribusi kumulatif berdasarkan batas atas dan batas bawah ukuran partikel dari 0,1 mikrometer hingga 5 mikrometer. Tujuannya adalah untuk menjelaskan jumlah lokasi minimal untuk pengambilan sampel udara dan volume sampel batas ukur terbesar bagi kelas kebersihan, yaitu lebih dari 5 mikrometer. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kelompok kami gunakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.